Hai teman-teman, kali ini di video ini aku akan membahas mengenai tentang uang. Setiap hari kita pasti memakai uang kan, entah itu untuk buat jajan, beli pulsa, dan lain-lain. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran uang itu apa? Terus dari mana asalnya? Dan kapan kita percaya menggunakan uang? Nah, di video ini kita akan membahas perjalanan tentang uang dari masa ke masa, dari sistem barter hingga ke uang digital. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Ribuan tahun yang lalu belum ada uang, jadi masyarakat menggunakan barang untuk saling ditukarkan. Contoh nyata yaitu barter. Barter ini masalahnya ribet banget. Bayangkan saja, kamu punya ikan, tapi kamu pingin baju. Sementara si penjual baju nggak mau ikan kamu. Nah, dari sini kan susah banget ya untuk menukarkannya. Karena itu, manusia memulai mencari cara yang lebih mudah untuk bertukar barang. Lalu muncullah ide untuk menggunakan barang tertentu sebagai alat tukar. Misalnya saja, kulit, garam, atau logam mulia. Maka dari sinilah perjalanan uang dimulai. Berikut ini masuk pada bab lahirnya uang, logam, dan kertas. Lambat laun yang namanya pedagang pasti akan semakin luas. Orang-orang mulai mencari alat tukar baru yang lebih praktis dan juga tahan lama. Negara seperti Lydia yang sekarang dikenal sebagai Turki mulai mencetak uang logam sekitar tahun 600 Masehi. Nah, dengan uang logam ini menjadi standar baru karena punya nilai tukar yang diakui bersama. Lalu di Cina pada abad ke-7 muncullah uang kertas. Awalnya uang kertas hanya surat tanda bukti sebagai penyimpanan atau pembayaran logam mulia. Namun lama-kelamaan malah diterima sebagai alat pembayaran baru. Nah, berikut ini masuk pada bab uang modern dan uang bank. Masuk ke abad 20 muncul lembaga yang bertugas mencetak dan mengatur uang, yaitu Bank Sentral. Di Indonesia, peran ini diambil atau dipegang oleh Bank Indonesia. Dari sini, uang dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni uang kartal dan uang giral. Apa sih uang kartal dan uang giral itu? Yuk kita bahas. Uang kartal yakni uang logam atau uang kertas yang kita pegang sehari-hari. Sedangkan uang giral yakni uang yang disimpan di bank dan bisa digunakan lewat cek, transfer, dan debit. Jadi tidak berbentuk secara nyata atau secara fisik, melainkan disimpan melalui bank dan bisa disalurkan dengan alat bantu lainnya. Dengan perkembangan teknologi kini yang semakin maju, kini transaksi makin cepat dan efisien. Nggak perlu bawa banyak uang tunai kemana-mana, cukup memanfaatkan teknologi yang sudah tersaji. Contohnya saja seperti tadi, cek, debit, atau transfer melalui media sosial yang lebih efisien dan cepat. Baik, kali ini kita masuk pada era digital dan e-money. Sekarang kita masuk ke era digital. Kita sebut dengan uang elektronik atau e-money seperti GoPay, Dana, OVO, atau Shopee. Cukup pakai HP, transaksi selesai. Bahkan dengan teknologi kris, bikin semua pembayaran bisa dilakukan dengan mudah, hanya menggunakan dengan satu kode. Namun, dengan kemajuan teknologi ini, kita harus tetap berhati-hati. Kenapa? Karena seringkali terjadi kebocoran data, sehingga kebanyakan masyarakat akan mengalami yang namanya kehilangan dana. Selanjutnya masuk pada bab fungsi uang dalam kehidupan. Sekarang yuk bahas kenapa uang itu penting sih bagi kehidupan kita sehari-hari. Yap, uang itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari karena uang memiliki nilai tukar dan memiliki 3 fungsi utama, yakni sebagai satuan hitung, yang kedua sebagai penyimpan nilai, dan yang ketiga sebagai alat pembayaran hutang. Tanpa uang semua akan menjadi rumit. Tapi ingat, uang bukanlah segalanya, uang hanyalah alat, bukan tujuan hidup. Baik, berikut ini masuk pada bab uang dan nilai. Kalian pasti pernah dengar kata inflasi, bukan? Apa sih inflasi itu? Nah, mari kita bahas. Inflasi adalah kondisi di mana kenaikan harga barang itu terjadi secara terus-menerus dan secara umum, yang artinya nilai uang kita menurun dan daya beli masyarakat mengalami penurunan. Misalnya saja,
Dulu, uang 10.000 bisa beli 2 nasi bungkus. Sekarang, uang 10.000 hanya cukup untuk membeli 1 nasi bungkus. Nah, dari kondisi seperti yang sekarang terjadi, makanya penting untuk bijak mengatur keuangan, belajar menabung sejak dini, agar saat mengalami kondisi seperti yang sekarang, anak-anak itu jauh lebih siap dan paham untuk mengatur keuangannya. Dari perjalanan uang, dari barter hingga ke uang digital, kita belajar bahwa uang adalah hasil kepercayaan manusia. Nilai uang ada karena kita semua sepakat untuk mempercayainya. Jadi jangan cuma kejar uang, tapi pelajari cara mengelolanya dan menggunakan untuk hal yang bermanfaat. Berikut ini cara-cara yang bisa kalian manfaatkan agar uang itu tersalurkan dengan benar. Ya, uang merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Setiap orang pasti memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun, dalam penggunaan sehari-hari, tidak semua orang dapat mengolah uang dengan baik. Maka dari itu, kita perlu belajar yang namanya pengelolaan uang dengan baik. Pengelolaan uang adalah proses merencanakan atau menggunakan dan mengawasi pengeluaran maupun pemasukan agar dapat digunakan secara efektif dan berguna bagi kehidupan sehari-hari. Berikut ini langkah-langkah mengolah uang yang bisa dilakukan. Yang pertama, yakni membuat rencana keuangan, yakni catat seluruh pengeluaran maupun pemasukan yang terjadi dalam waktu sehari. Yang kedua, yakni membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu meliputi seperti makan, transportasi, dan juga pendidikan atau biaya pendidikan. Nah, itu adalah kebutuhan yang perlu kita dahulukan. Sedangkan keinginan adalah contoh nyata seperti keinginan untuk membeli baju. Nah, itu kita bisa pending atau bisa kita skip dulu karena itu sebenarnya tidak penting ya untuk diri kita sendiri. Jadi sifatnya dari kedua ini tadi, kalau keinginan itu tandanya kita bisa tunda terlebih dahulu, tapi kalau kebutuhan sifatnya memang perlu untuk kita lakukan atau mengeluarkan uang. Yang ketiga, yakni menabung secara rutin. Sisihkan sebagian uang sejak awal, bukan menunggu sisa. Misalnya, kita punya uang saku sebesar 10.000. Nah, dari awal kita harus sisihkan atau kita bagi. Misal, 6.000 untuk kita jajankan dan 4.000 untuk ditabung. Yang keempat adalah berhemat dan disiplin. Gunakan uang dalam kegiatan sehari-hari sesuai rencana dan hindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kelima adalah berinvestasi dan juga berdonasi. Gunakan sebagian uang untuk tabungan jangka panjang seperti membeli emas atau memberi hal-hal yang bernilai supaya nanti ketika kita membutuhkan dana atau membutuhkan uang, kita bisa menjual barang yang sudah kita investasikan tersebut. Dan jangan lupa sisihkan sedikit rezeki dari uang kita untuk membantu orang yang membutuhkan seperti berdonasi. Karena sebagian rezeki atau uang yang kita miliki itu ada rezeki orang lain yang membutuhkan. Jadi jangan pernah lupa untuk berdonasi, sedikit apapun itu akan bermanfaat bagi orang lain. Dari langkah-langkah yang tadi sudah kita lakukan, itu memiliki manfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, yakni hidup jadi lebih tenang karena tidak mengalami kekurangan. Dan yang kedua, mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa berhutang. Dan yang ketiga, memiliki dana cadangan untuk keadaan darurat. Misalnya saja seperti tiba-tiba mengalami sakit, atau tiba-tiba mengalami kerusakan rumah, atau tiba-tiba mengalami kecelakaan. Itu kan pasti memerlukan dana-dana secara mendadak. Nah, dengan cara-cara tadi kita mengelola keuangan dengan baik, maka kita sudah memiliki dana cadangan untuk hal-hal yang darurat seperti itu. Yang keempat, yakni mengangkat rasa tanggung jawab dan kedewasaan finansial kepada setiap manusia. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, kesimpulannya adalah mengolah uang dengan baik adalah keterampilan penting yang harus dimiliki sejak dini. Dengan perencanaan yang tepat, pengendalian diri, dan kebiasaan menabung, seseorang dapat memanfaatkan uang secara bijak dan mencapai kesejahteraan finansial. Ingat, bukan seberapa banyak uang yang kita miliki, melainkan seberapa bijak kita mengelola uang dengan baik.
Kenapa demikian? Karena kedisiplinan hari ini akan membawa dampak besar atau manfaat besar di masa yang akan datang. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan sejarah dan makna uang itu sendiri. Semoga setelah menonton video kali ini, kita jadi lebih paham dan baik dalam mengelola uang. Terima kasih dan see you di next video. Dah.